Shalom kasih Kristus. Apapun keadaan kita hari ini, saya mengajak kita semua untuk tetap percaya dan beriman dalam Yesus. Jangan biarkan keadaan mengubah sikap iman kita dalam Yesus. Mari tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini, agar firman yang disampaikan dapat membawa iman percaya kita semakin kuat dan mampu bertahan dalam menghadapi tantangan hidup. Kita berdoa. Bapa yang baik, biarlah hari ini Engkau memenuhi kami semua dengan hikmat-Mu, di mana firman yang disampaikan dapat menjadi satu pemahaman, bahkan menguatkan iman percaya kami di dalam Engkau Tuhan. Biarlah Roh Kudus membimbing dan menuntun kami, agar setiap firman yang disampaikan membuat satu kehidupan kami dapat kuat dan memiliki kekokohan iman yang sangat dahsyat, sehingga kami mampu bertahan dalam menghadapi situasi keadaan apapun yang menimpa kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Melekat dalam Tuhan bertema bertahankah, terdapat dalam Yohanes 6 ayat 27. Demikian firman Tuhan, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Kekasih Kristus, ayat yang baru kita baca adalah teguran dari Tuhan Yesus kepada orang banyak yang mencari Yesus. Karena mereka mencari Yesus hanya untuk mencari roti, yaitu makanan yang akan dapat binasa. Dan Yesus pun menyampaikan, carilah roti hidup, yaitu makanan yang dapat bertahan sampai hidup kekal. Sesungguhnya Tuhan Yesus mengajarkan dan menunjukkan bahwa dialah roti kehidupan yang memampukan setiap orang yang percaya padanya bertahan dalam menghadapi berbagai ujian iman. Sebagai orang percaya, hendaknya keadaan tidak menentukan iman dan kesetiaan kita pada Tuhan. Bila keadaan dapat menentukan kesetiaan kita terhadap Tuhan, tentunya keadaan yang menyenangkan, membahagiakan, bahkan yang berlimpah persediaan makanan seperti Taman Eden yang penuh dengan makanan dan tidak pusing tentang apa yang hendak dimakan pada saat esok hari. Tidak seperti keadaan di padang gurun, di mana pagi-pagi buta harus mengambil makanan dan itu pun hanya diperbolehkan cukup untuk kebutuhan satu hari. Kasih Kristus, Alkitab pun mencatat tentang Taman Eden dan padang gurun. Dua tempat ini menggambarkan keadaan. Yang satu menggambarkan sesuatu keadaan yang sangat menyenangkan, dan yang satu menggambarkan sesuatu keadaan yang penuh penderitaan. Tetapi dua tempat ini pula manusia terjatuh dalam dosa. Taman Eden adalah tempat yang menyenangkan, yang tidak pusing untuk memikirkan bagaimana untuk mendapat makan. Tidak perlu kerja keras sampai membanting tulang. Tetapi di tempat yang menyenangkan itu justru manusia jatuh dalam dosa. Satu lagi adalah padang gurun yang menggambarkan kesusahan, penderitaan, di mana dengan hidup penuh keterbatasan manusia mengeluh, bahkan berontak pada Tuhan. Jadi dari gambaran Taman Eden dan padang gurun bukanlah tempat atau keadaan yang dapat menentukan dan menjamin manusia memiliki kemurnian iman. Memang ujian bisa menjatuhkan seseorang, tetapi sebaliknya bisa memperbaharui dan membuat seseorang lebih tahan terhadap apa yang diujikan. Tidak ada seorang pun di dunia ini menginginkan kehidupan yang menderita. Semua orang berharap hidupnya dapat berjalan baik, aman, tentram, dan sejahtera. Sikap hidup dapat menentukan bagaimana seseorang apakah mampu bertahan dalam menghadapi pergumulan dan pencobaan atau tidak. Bagaimana caranya kita bisa bertahan dalam pengujian? Mari kita perhatikan apa yang diajarkan Rasul Yakobus. Ia mengajarkan bukan seberapa sering kita menghadapi ujian tersebut, tetapi ketekunan. Karena dari ketekunan ini membuat iman kita kuat dan tidak bimbang, sehingga tidak mudah diombang-ambingkan. Tercatat dalam Yakobus 1 ayat 1 sampai dengan 8. Salah satu tanda kedewasaan iman adalah mampu bertahan dalam menghadapi penderitaan, kuat menjalani kesulitan hidup dengan rasa syukur dan setia pada Kristus hingga akhir hidupnya. Kasih Kristus, mungkin hari ini sebagian dari kita sedang menghadapi berbagai masalah.
Apakah itu masalah keuangan, masalah keluarga, atau masalah pekerjaan? Tuhan Yesus dalam Matius 24 ayat 13 menyampaikan firman-Nya, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Masalah kita hari ini mungkin tidak seberat pencobaan atau penderitaan orang lain yang ada di sekitar kita. Takut akan Tuhan dan percaya kepada pekerjaan tangan Tuhan akan membuka jalan keluar bagi kita. Tuhan mau kita sebagai anak-anak-Nya memahami dengan jelas bahwa dunia ini bukan tempat yang nyaman, juga bukanlah tujuan terakhir dari perjalanan kehidupan bagi kita sebagai anak-anak-Nya. Dunia ini hanya sebagai tempat latihan dan belajar dalam mentaati kebenaran, dan juga tempat untuk mempersiapkan kita masuk di dunia yang akan datang, yaitu kerajaan surga. Itulah sebabnya sekarang bawalah keimanan kita tetap bertahan dan terus bertahan dalam menghadapi segala macam bentuk pengujian yang akan memurnikan iman. Dengan memiliki sikap bertahan seperti ini, maka kita akan merasa lebih kuat dan tetap setia dalam pengiringan pada Tuhan. Kekasih Kristus, jadikan hidup kita untuk lebih bermakna. Membangun pribadi bermakna dimulai dari pribadi kita. Kita berdoa, Bapa yang baik, kami naikkan syukur kepadamu karena firman-Mu telah mengingatkan kehidupan kami, agar kami tetap kuat di dalam Engkau Tuhan, dan firman terus tertanam dalam hati kami sehingga terus semakin berakar dan membuat kami tetap bertahan dalam menghadapi berbagai macam tantangan hidup. Bahkan seberat apapun Tuhan, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan tidak akan tinggal diam dan Tuhan selalu menolong setiap keadaan yang kami hadapi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini yang menjadi kerinduan kami, agar kami tetap senantiasa menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami dalam nama Tuhan sekali berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.